نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelumnya kepada ketua DKM, Bapak Haji Dinar Gereja yang hormati, dan kepada guru kita Ustaz Karimul Alim yang saya hormati, dan kepada seluruh pengurus jajaran Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah Taala limpahkan kepada kita, dan tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umatnya selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneruskan perjuangannya sehingga semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan pelajaran kemarin bab tentang fikih. Kemarin sudah masuk pada bab membahas tentang rukun-rukun wudu. Rukun-rukun yang disebutkan ada 6. Yang pertama sudah dibahas yaitu niat, yang mana niat itu letaknya ada di dalam hati. Kemudian rukun kedua itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Dan niat ini harus berbarengan dengan membasuh wajah. Dan kemarin juga sudah dijelaskan tentang batasan mana saja yang dianggap sebagai wajah. Maka kemarin disebutkan wajah itu batasan atasnya adalah dari tumbuhnya rambut kepala, dan bawahnya itu adalah bawah dari bertemunya dua rahang, dan wajah bagian samping adalah dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini yang disebut wajah dan harus terbasuh semuanya. Adapun nanti itu ada bagian-bagian bukan termasuk dari wajah, maka itu nanti sunnah untuk dibasuh. Uyasan ghuslu lima kila innahu laysa minal wajhi. Disunahkan membasuh semua bagian yang dikatakan bukan bagian dari wajah. Maka dia lebih dijelaskan lagi, ya, maksudnya seperti area mau diusol kepala yang botak atau bagian ubun-ubun yang biasa botak di depan, nah itu juga sunnah dibasuh. Kemudian bagian tepi dahi yang biasanya dicukur, mau tahdif rambutnya yang di samping yang biasanya di sini dicukur, yaitu walaupun bukan bagian dari wajah tapi sunnah dibasuh. Kemudian dua area kosong di sisi ubun-ubun atau kalau bahasa Arabnya naz'atain, sampingnya ubun-ubun kanan kiri, itu biasanya kalau rambut bentuknya M mundur ke belakang, itu sunnah dibasuh. Kemudian dan pelipis, yaitu sunnah dibasuh juga. Kemudian wajibu ghuslu dhahiri wa batini kulli min as-suhur as-sabiqah, dan wajib membasuh bagian luar dan dalam dari setiap rambut yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu rambut-rambut yang terletak di bagian wajah. Jadi kalau kita wudhu membasuh muka, setiap rambut yang ada di wajah kita itu wajib terbasuh bagian dalam dan bagian luarnya. Ya, contohnya seperti bulu mata, alis, kumis, janggut tipis itu yang di bawah bibir, kemudian jambang. Wa in kasafa walaupun rambutnya itu tebal, ya. Ini durotil kasafati fiha, karena jarang sekali rambut-rambut seperti itu menjadi sangat tebal, itu jarang sekali. Itu maka wajib dibasuh luar dan dalamnya. Nah, maka di yana disebutkan lagi. Maka dalam di situ disebutkan wa fi nihayah manasuhu wa haslu dzalik ay ma yajibu ghusluhu dhahiran wa batinan aw dhahiran faqat. Jadi dalam kitab An-Nihayah disebutkan bagian yang wajib dibasuh nanti ada baik bagian luar dan dalam atau hanya bagian luar saja. Anna su'ural wajhi illam takhruj an haddihi fa imma an takuna nadiratal kafafa kal hudbi wasyarib wal anfaqa wal yatil mar'ah wal khunsa fayajibu ghusluha dhahiran wa batinan fafat kafat. Jika rambut wajah masih dalam batas wajah, maksudnya tidak keluar sampai batas wajah,
maka rambut tersebut terbagi menjadi dua. Jadi nanti ada yang nadiratul kasafah, rambutnya itu tipe-tipe yang jarang sampai menjadi tebal. Ada yang nanti ghairu nadirul kasafah, umumnya itu tebal. Nah, kalau rambutnya itu jarang menjadi sangat tebal seperti bulu mata, kumis, jenggot tipis di dagu, al-anfaqah, kemudian jenggot wanita ya, makanya kalau wanita kan jarang ada jenggotnya, dan jenggot orang khunsa. Khunsa kemarin sudah dibahas. Khunsa itu orang yang lahirnya itu punya dua kelamin ya, entah mana yang aktif, salah satunya itu khunsa, punya dua kelamin. Maka rambutnya yang seperti ini wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya, baik tipis maupun tebal. Kemudian la batinu kasifil lihyatin wa aridin. Nah, kalau tadi rambutnya yang jarang banget bisa sampai tebal, itu harus wajib dibasuh luar dalamnya, tapi tidak wajib membasuh bagian dalam dari janggut dan jambang yang tebal ya. Karena janggut dan jambang yang tebal ini maksudnya untuk laki-laki, nah itu biasanya bisa menjadi tebal sampai tidak terlihat kulitnya. Nah, kalau yang sangat tebal itu tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Nah, kemudian definisi rambut wajah yang tebal yang kita tidak perlu sampai membasuh kulit bagian dalamnya itu seperti apa? Wal katifu ma lam tara al-basara min khilalihi fi majlis at-takhutubi urfan. Definisinya adalah rambut tebal adalah rambut yang tidak menampakkan kulit jika dilihat dari luar dalam keadaan wajar, yaitu saat berbicara dalam pertemuan umum menurut kebiasaan orang. Jadi kalau ada orang punya jenggot, nah kalau kira-kira kita ngobrol sama dia, kulitnya itu nggak kelihatan, berarti itu dinamakan jenggot tebal. Nah, kalau tebal berarti cukup dibasuh luarnya saja. Tapi kalau kita ngobrol sama dia, ada orang yang berjenggot, kemudian kulit dalamnya itu masih kelihatan, nah, berarti ini jenggotnya masih tipis. Itu wajib dibasuh dalamnya juga, bukan luarnya saja. Nah, tadi tipe yang kedua, al-wayruna diratil kasafah, rambut yang umumnya itu tebal. Wahiyya hiyatur rajul wa aridahu, yaitu jenggotnya laki-laki dan arid itu rambutnya yang di bagian pipi, gitu biasanya kalau laki-laki. Majlisit takhutubi wajib ghuslu dhahiriha wa batiniha. Nah, kalau yang rambut seperti ini, jika tipis sehingga kulitnya terlihat ketika berbicara, maka wajib membasuh luar dan dalamnya. Wa in kasufat wajib ghuslu dhahiriha faqat. Nah, kalau tebal maka cukup membasuh bagian luarnya saja, enggak wajib sampai kulit-kulit dalamnya karena tebal. Fa in khaffa ba'duha wa kasufa ba'duha falikullin hukmuh. Nah, kalau orang ada punya jenggot ya atau brewok itu sebagiannya tipis, sebagiannya tebal. Nah, maka setiap bagian mengikuti hukumnya masing-masing. Ya tadi kalau yang tebal maka luarnya saja, kalau yang tipis luar dan dalamnya harus dibasuh. Ing tamayyaza, kalau bisa dibedakan mana yang tebal mana yang tidak. Fa illam yatamayyaz, kalau tidak bisa dibedakan, wajib ghuslul jami', maka wajib membasuh semuanya. Jadi ini nggak bisa dibedakan ini tipis atau tebal, nah, maka wajib dibasuh semuanya ketika membasuh muka. Fa in kharajat an haddil wajhi wa kanat kasifatan wajib ghuslu dhahiriha faqat. Jika rambut keluar, ya ini rambut yang ada di muka ya, bukan rambut kepala, tapi rambut yang ada di wajah. Jika rambut itu keluar dari batas wajah dan tebal, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Wa in kanat nadiratal kasafah wa in khaffat wajib ghuslu dhahiriha wa batiniha. Nah, jika rambut tersebut itu tipe-tipe yang jarang sampai menjadi tebal, maka wajib membasuh luar dan dalamnya meskipun rambut itu tipis. Ya walaupun tipis tetap ya dibasuh, ya kalau tipis dibasuh luar dan dalamnya. Ini penjelasan tambahan tentang jenggot yang tebal dan tipis. Di i'anah disebutkan ya
Qauluhu la batina katsifi lihyatin wa aridin, maksudnya tidak wajib membasuh bagian dalam jenggot yang tebal dan rambut di pipi yang tebal. Kemudian di sini juga disebutkan lagi, definisi rambut tebal menurut ulama fikih adalah rambut yang kulitnya tidak terlihat dari luar. Sedangkan menurut selain ulama fikih, kasif berarti tebal dan kasar. As-sakhin al-ghalid yang berasal dari kata kasafah yang berarti ketebalan dan kekasaran. Wa'alam, ketahuilah, anna lihyatu alaihi salatu wassalam, bahwasanya jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah azimatan, sangat besar, azimatan, besar. Wala yuqalu kasifatun, dan tidak disebut tebal, ya. Lima fihi minal basya'ah, ya, karena istilah ini bisa memiliki makna yang kurang enak. Wa kana adadu sa'riha, ya, ini dijelaskan di dalam i'anah, dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Sato. Wa kana adadu sa'riha, adapun jumlah helaian janggutnya Nabi itu mi'ata alfin wa arba'atan wa isrina alfan, ada 124.000. Bi'adadil anbiya kama fi riwayatin, sebagaimana jumlahnya para nabi yang menurut dalam suatu riwayat. Ini dalam kitab i'anah. Di situ disebutkan jenggotnya Nabi ada 124.000 kayak jumlah nabi. Ya, nabi kalau keseluruhan jumlahnya 124.000. Cuma yang wajib kita imani hanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 25 para nabi dan para rasul. Sedangkan sebenarnya jumlah nabi itu sangat banyak sekali. Kemudian wajibu ghuslu ma la yatahaqqaq ghuslu jamihi illa bi ghuslih. Ya. Wajib membasuh bagian yang tidak dapat dipastikan telah dibasuh seluruhnya kecuali dengan kita itu membasuhnya secara menyeluruh. Li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena ada kaidah fikih, sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban itu tidak bisa sempurna, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Ya, nanti dijelaskan. Hukum bagian wajib yang diragukan. Nah, ini di dalam i'anah dijelaskan lagi. Perkataan wajibu ghuslu ma la yatahaqqaq sampai akhir, maksudnya bagian tubuh yang tidak jelas hukumnya apakah masuk dalam batas wajib atau tidak, itu tetap wajib dibasuh, karena dengan kita membasuh maka akan yakin bahwasanya satu anggota itu akan terbasuh dengan sempurna. Wadzalika ka juz'in minar ra'si wa min tahtil hanaki wa minal udhunain wa juz'in fawqal wajib ghusluhu minal yadain wa rijlain. Contohnya seperti sebagian kepala, kemudian bawah dagu. Kadang kalau kita membasuh muka, bawah dagu, itu kita nggak ngerti batas wajibnya itu yang mana. Ya, intinya bawah dagu. Nah, makanya wajib kita melebihi, ya, wajib kita melebihi basuhan supaya apa? Supaya batas wajibnya itu benar-benar terbasuh. Kemudian juga seperti sebagian telinga, kemudian bagian tangan dan kaki yang berada di atas batas wajib basuhan. Sama juga tangan. Membasuh tangan sampai siku-siku. Nah, kita nggak tahu siku-siku yang sampai mana batasan wajibnya ini. Intinya sampai siku-siku. Nah, maka kita harus wajib membasuh semuanya biar benar-benar terbasuh semuanya. Jadi bukan cuma sampai lengan. Ada saya pernah lihat itu wudhunya cuma sampai lengan. Nah, ini belum sempurna, tidak sah, ya, bukan belum sempurna, malah tidak sah sholatnya. Harus sampai siku-siku semuanya terbasuh. Begitu juga kaki sampai mata kaki dilebihkan. Nah, kesimpulannya dari di atas tadi, jenggot dan rambut wajah yang jarang menjadi tebal, wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya. Kemudian jenggot tebal cukup membasuh luarnya saja, kecuali jika tipis dan kulitnya terlihat, maka wajib membasuh dalamnya juga. Kemudian jika tidak bisa membedakan mana bagian tebal dan tipis, maka wajib membasuh semuanya. Kemudian bagian yang diragukan masuk batas wajib tetap harus dibasuh, ya, supaya kita yakin bahwasanya bagian seluruhnya sudah terbasuh. Kemudian ya, ini tidak semua rambut Rasulullah SAW disebut tebal meskipun jumlahnya sangat banyak. Ini tadi rukun wudhu yang kedua, ya, rukun wudhu yang kedua.
membasuh wajah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai membasuh muka? Tidak ada, lanjut. Kemudian wasalisuha, rukun wudhu yang ketiga adalah ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangan, min kafaihi, ya, dari telapak tangan, widhra'ihi, dan lengan, itu membasuh tangan dari ujung jari hingga siku, bikul limirfakin lil ayah, berdasarkan ayat Al-Quran yang kemarin sudah disebutkan, Al-Maidah ayat 6, ya, dasar wajibnya berwudu untuk orang yang sholat. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi min sa'rin wa dhufrin wa intola. Dan wajib membasuh seluruh bagian tangan yang termasuk dalam area wajib, baik berupa rambut maupun kuku meskipun panjang. Jadi kalau ada rambut di tangan dan kuku yang panjang, itu semuanya wajib dibasuh. Far'un, cabang hukum. Lau nasiya lum'atan fanghasalat fi taslis, jika seseorang itu lupa membasuh suatu bagian lum'ah, lalu bagian itu terbasuh ketika melakukan pembasuhan yang ketiga, maka ini wudunya sudah sah. Ajza'ahu au i'adati wudu'in linisyanin lahu, atau dia lupa kemudian dia mengulang wudunya karena lupa membasuh bagian tersebut, ajza'ahu, maka itu wudunya sudah sah. Nah, berbeda, tidak sah kalau kita mengulanginya itu tajdid, ya, karena cuma sekedar memperbaharui, wahtiyatin ataupun berjaga-jaga, maka ini wudunya belum sah. Ya, penjelasannya, lum'ah itu apa? Bagian anggota wudu yang tidak terkena air saat membasuhnya. Ya, jadi ada bagian yang tertinggal, lupa. Contohnya ketika kita membasuh wajah, ada bagian pipi yang tidak terkena air tanpa sengaja, atau bukan hanya wajah, mungkin tangan dan lain-lain, ada bagian yang belum dibasuh, ini namanya lum'ah. Nah, kasusnya seperti apa? Seorang lupa membasuh bagian tersebut dalam satu kali basuhan, belum rata, namun ternyata bagian itu terkena air saat pembasuhan ketiga. Jadi ketika dia itu membasuh wajah, basuhan pertama belum rata, basuhan kedua belum rata, basuhan ketiga baru udah terbasuh semuanya, maka itu sudah cukup, tidak perlu membasuh ulang, wudunya sudah dihitung sah. Kemudian, atau jika dia menyadari ada bagian yang terlewat setelah selesai wudu, contohnya mungkin dia membasuh tangan, dia selesai wudu, lupa tadi tangannya, tadi kayaknya ada yang belum terbasuh, kemudian dia mengulang wudunya karena lupa bagian tersebut, bukan karena sekedar ingin memperbaharui wudu, tajdid atau ihtiyat, jaga-jaga, dia nggak yakin, intinya jaga-jaga dibasuh aja gitu. Nah, maka wudu ulang itu mencukupi dan sah kalau niatnya untuk mengulang. Ini contohnya seperti tadi, seorang membasuh wajahnya, pada basuhan pertama dan kedua ada bagian pipi yang tidak terkena air, saat membasuh wajah untuk ketiga kalinya bagian yang terlewat itu terkena air, maka wudunya sah tanpa perlu membasuh ulang bagian itu secara khusus. Kemudian contoh yang kedua, seseorang udah selesai wudu lalu sadar bahwa ada bagian lengannya yang tidak terkena air, lalu dia mengulang wudunya dengan niat karena ada bagian yang terlewat, niat memang dibasuh karena ada bagian yang terlewat, bukan sekedar ingin memperbarui wudu, ya, maka wudu ulang itu mencukupi, sah, dan dia tidak perlu membasuh bagian yang terlewat secara khusus. Nah, ini tentang membasuh kedua tangan. Rukun ketiga, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada, kita lanjut. Wa rabi'uha,
Ini biasanya kalau ada pertanyaan untuk membasuh tangan, bagusnya dari mana? Dari lengan ke jari-jari atau jari-jari dari ke lengan? Nah, maka yang afdol itu dari jari ke lengan. Ya, karena sampai ilal mirfaqaini. Jadi kita mulai dari jari-jari, dari tangan, telapak tangan, dialirkan sampai ke siku-siku. Nah, itu caranya membasuh tangan. Nanti untuk tayamun, mendahulukan bagian kanan atau taslis 3 kali membasuh, nanti dibahas ketika di sunnah-sunnahnya wudhu. Kemudian rukun yang keempat, warabi'uha, rukun wudhu yang keempat adalah mashu ba'di ra'sihi, mengusap ya, mengusap sebagian kepala, bukan sebagian rambut, mengusap sebagian kepala. Kan nas'ah, seperti nas'ah. Nah, nas'ah itu yang diantar ubun-ubun, yang kalau rambut itu bentuknya mundur ke belakang, itu nas'ah. Kan nas'ah wal bayadi alladhi wara'al udhun, dan area putih yang berada di belakang telinga. Ya, belakang telinga sini ada kayak yang tidak ditumbuhi rambut. Nah, itu udah dihitung kepala, ya, bukan wajah, dihitung kepala. Basarun aw sa'run fi haddihi, yaitu kulit atau rambut yang ada di batasan kepala, dalam batas kepala. Walau ba'da sa'ratin wahidatin, walaupun yang diusap itu sebagian dari satu helai rambut, satu helai rambut yang dibasuh sebagiannya lagi. Nah, ini sudah mencukupi mengusap sebagian rambut. Lil ayah, berdasarkan ayat ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Nah, di anah disebutkan, lebih dijelaskan ya mengenai perkataan mengusap sebagian kepala, maksudnya adalah terusapnya sebagian kepala, meskipun bukan karena perbuatannya sendiri. Diusap orang lain sah, diusap orang lain sah, asal bukan yang ajnabi. Jadi kalau kayak orang sakit, kemarin dibahas, orang sakit diwudukan, ya, dibantu wudhu, kita wudukan, itu sah. Intinya orangnya tetap niat. Ketika membasuh muka, tetap niat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan serupa sebelumnya. Wala tata'ayyanu al-yadu fil mashi bal yajuzu bihirqatin wa ghairiha. Tidak disyaratkan harus menggunakan tangan. Jadi kalau mengusap pun tidak harus dengan tangan dalam mengusap kepala, tetapi boleh menggunakan kain atau benda lain. Itu pun juga sah. Intinya sebagian kepala itu terusap air. Walau balla yadahu wa wada'aha ala ba'di ra'sih wa lam yuharrikha jaza li'annahu dzalik yusamma mashan. Kemudian gimana jika ada seseorang itu membasahi tangannya dibasahi, lalu dia letakkan di sebagian kepalanya tanpa menggerakkannya. Jadi kayak dibasahin air keran terus ditutul aja nih, dipegangkan ini, ditutul. Apakah sah? Nah, itu tetap sah, jaza, tetap sah. Karena itu juga sudah dianggap mengusap. Idla yustaratu fihi tahrikun, karena dalam mengusap tidak disyaratkan adanya gerakan. Ya, jadi kalau cuma dipegangkan gitu aja, disentuhkan, itu sudah sah. Nah, kalau madhab Syafi'i itu sebagian kepala, ya, walaupun tadi cuma sebagian dari sehelai rambut. Berbeda nanti madhab Imam Malik, Imam Hambali, itu mengusapnya seluruh kepala. Nanti kalau Imam Abu Hanifah sebagian juga, tapi sebagiannya itu minimal 1/4. Nanti ada di bawah dibahas. Perbedaannya seperti itu. Kalau madhab Syafi'i, nah itu nanti cuma sebagian aja. Nah, para ulama bisa berbeda pendapat karena nanti itu ketika mengartikan lafadz ba dalam famsahu biru'usikum. Jadi karena perbedaan beliau dalam mengartikan, ya, mengartikan lafadz ba, itu nanti bisa menjadi perbedaan dalam mengusap kepala seperti tadi. Kemudian hukum bagi orang yang memiliki 2 kepala, ini jarang terjadi, ya.
Tapi kadang kalau dalam fikih itu bahkan kejadian-kejadian langka pun tetap dibahas kalau itu masih memungkinkan. Kalau ada orang memiliki dua kepala, walau kana lahu ra'sani, apabila ada orang itu memiliki dua kepala, fa in kana asliyina, kedua-duanya juga asli ini kepalanya, kafa mashuba di ahadihima, maka cukup baginya mengusap sebagian salah satu dari keduanya. Jadi yang diusap cuma satu saja. Wa in kana ahaduhuma asliyan wal akhar zaidan wa tamayyaza, jika salah satu kepala adalah kepala asli sedangkan yang lain itu cuma tambahan dan dapat dibedakan yang asli mana, yang tambahan mana. Mungkin yang tambahan itu tidak hidup seperti itu ya. Wajaba mashuba adil asli duna zaid, maka yang wajib diusap adalah sebagian kepala dari yang asli saja, bukan yang tambahan. Ini kalau bisa dibedakan. Mungkin yang satunya berbicara, satunya itu cuma ya tidak berbicara seperti itu. Akhirnya bisa dibedakan mana yang asli, mana yang tambahan. Walau sawa awistabaha wajaba mashuba di kulli minhuma. Jika dua kepala itu sama bentuknya atau sulit dibedakan, maka wajib mengusap sebagian dari masing-masing. Ya, masing-masingnya diusap kepalanya. Kalau ketika wudu, ini untuk orang yang mempunyai dua kepala, dan ini sangat langka sekali. Kemudian bagian kepala yang termasuk dalam hukum usapan. Wa qawluhu kan naz'ah bi fathil zai wa yajuzu iskanuha kama marra. Kata naz'ah bisa dibaca dengan za yang difathahkan. Naz'ah. Itu tadi dua bagian yang menghimpit ubun-ubun, naz'ah, atau bisa disukunkan jadi naz'ah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian wa qawluhu wal bayadul ladzi wara'al udhun ay li'annahu min hududir ra'si, bagian putih di belakang telinga. Bagian putih, maksudnya bagian putih itu bagian yang tidak ditumbuhi rambut, yang enggak ada rambutnya. Di belakang telinga juga termasuk bagian kepala karena masih dalam batas kepala. Jadi yang diusap-usap belakang telinga ini juga sah kulitnya ataupun rambutnya seperti yang dijelaskan di atas tadi. Ai wa kal juz'il ladzi yajibu ghusluhu ma'al wajhi taba'an fa innahu yakfi mashuhu. Sama seperti bagian wajah yang harus dibasuh dan mengikuti hukum wajah, maka bagian ini juga cukup diusap. Wa qawluhu basyarun badalun min ba'dir ra'si, ya, kata basyar kulit kepala artinya adalah pengganti dari kata ba'dir ra'si sebagian kepala. Kemudian penjelasan tambahan mengenai mengusap rambut dalam wudu. Au sya'rin fi haddihi ay ra'si bi allam yakhruj an haddihi bi maddihi min jihatil istirsali. Rambut yang termasuk bagian kepala adalah yang masih berada di batas kepala atau di area kepala. Nah, kalau orang yang tidak punya rambut ataupun botak, nah itu udah jelas yang langsung diusap adalah kepalanya. Nah, kalau orang yang punya rambut mana yang perlu dibasuh? Rambut mana yang perlu diusap ketika mengusap sebagian kepala? Itu adalah rambut yang masih dalam area kepala. Fi haddihi ay ra'si. Ya, yaitu yang tidak memanjang keluar batas kepala karena tumbuhnya panjang. Jadi kalau perempuan nih, biasanya perempuan atau laki-laki yang rambutnya gondrong, kalau yang dibasuh itu ujung rambutnya yang ada di sini, seumpama rambutnya itu sampai dada atau sampai pundak, melebihi pundak sampai sini. Nah, itu kalau yang dibasuh ujungnya ini maka nggak sah, belum sah. Yang harus dibasuh adalah yang di area kepala. Fa in kharaja anhu bihi minha lam yakfi al mashu an nazil an hadir ra'si walau bil quwwah kama law kana mutalabidan au ma'kusan walau madda la kharaja walau mudda la kharaja. Jika rambut keluar dari batas kepala karena panjangnya, maka tidak cukup mengusap rambut yang telah keluar batas tersebut. Jadi ujungnya tadi itu tidak sah. Terus kalau ujungnya dikepang,
ujungnya dikepang, ditaruh di atas kepala. Ya ini kan masuk area kepala jadinya. Itu tetap tidak sah. Karena kalau dipanjangkan, ya yang dikepang tadi itu belum masuk area kepalanya, ya. Walaupun rambutnya tebal, contoh orangnya keribu. Kalau keribu kan biasanya rambutnya tuh lebih ke berdiri. Saking besarnya biasanya yang dibahas yang di ujung yang jauh sini. Nah, itu tuh belum sah. Tetap yang di area kepala. Ataupun rambut panjang dikepang. Nah, dikepang kan biasanya tetap jadi masuk nih ya di area kepala. Itu tetap belum sah. Harus yang dibahas itu memang rambut yang tumbuhnya itu di sekitar area kepala. Ini terakhir ya, waktunya sudah 30 menit. Terakhir, dalil kewajiban mengusap kepala wa qauluhu lil ayah illatun lil wujub masih ba'dir ra'si wa hiya qauluhu ta'ala famsahu bi ru'usikum. Dalil kewajiban mengusap kepala seperti kemarin disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6, famsahu bi ru'usikum. Famsahu bi ru'usikum ya. Wa wajhu dalalatiha 'ala al-iktifa'i bimasil ba'di annal ba' idza dakhalat 'ala muta'addidin kama fil ayah takunu litab'id. Nah, di sini makna ini menunjukkan bahwa cukup mengusap sebagian kepala. Karena apa? Karena huruf ba ya, annal ba idza dakhalat 'ala muta'addidin, huruf ba dalam bahasa Arab apabila masuk pada kalimat berbilang ya, biru'usikum. Jadi ba itu masuk ke dalam kalimat yang berbilang biru'usikum tuh bentuknya jamak ya, biru'usikum, kepala-kepala kalian, maka itu mempunyai makna tab'id, sebagian, tidak semuanya ya. Jadi tadi sebagian kepala saja. Nah, oleh karena itu dalam wudhu tidak disyaratkan mengusap seluruh kepala, cukup sebagiannya saja. Berbeda kalau Imam Malik, Imam Hambali itu semuanya, karena baknya itu mereka anggap, beliau anggap itu hanyalah bak tambahan, jadi tidak memiliki arti. Sedangkan Imam Syafi'i mengartikan baknya itu bukan tambahan dan memiliki makna litab'id, hanya sebagian saja yang perlu diusap. Dalil dari hadis ya, warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah fadalla dzalika 'ala al-iktifa'i bimasil ba'di. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengusap sebagian dari ubun-ubunnya dan sorbannya saat berwudu. Nah, ini ya juga inilah yang dijadikan landasan mazhab Syafi'i, mengusap itu hanya sebagian karena Nabi mengusap sebagian dari ubun-ubunnya. Ini menunjukkan bahwa mengusap sebagian kepala itu sudah cukup dan sah untuk berwudu. Oke, cukup. Sudah 30 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Oke, kalau nggak ada, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi pertanyaan masalah orang botak ataupun orang keribu untuk mengambil air wudhu. Ini maaf Pak Ustadz, kebetulan kemarin ada pertanyaan dari cucu. Kalau orang yang botak kayak Deddy Gabusur, itu gimana Mbah? Itu tadi alhamdulillah dapat pencerahan dari Pak Ustadz bahwa menurut Imam Syafi'i sebagian dari kepala sudah bisa. Jadi ini maaf ibu-ibu juga biar sama-sama ngerti, kalau umpamanya ini ditanya cucu, terutama kalau saya kata Pak Ustadz Karim kan gitu, tanya cucu. Jadi di belakang telinga yang putih itu pun sudah bisa untuk wudhu ya Pak Ustadz. Ya, sudah, itu aja pertanyaannya, mewakilin kepala sudah. Ya itu aja pertanyaan kami, dan semoga kita sama-sama bisa memperbaiki dalam berwudu dan untuk sholat bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena mengusap itu ya teksnya mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala bukan rambut ya. Kalau semua bagian rambut kasihan yang nggak punya rambut, nggak bisa ngusap. Jadi memang mengusap sebagian kepala dalam wudu. Ya cukup ya. Ya semoga apa yang kita kaji hari ini bisa bermanfaat dan lebih menjadikan kita itu lebih berhati-hati dalam berwudu, menyempurnakan dalam berwudu, sehingga
dalam sempurnanya wudhu kita ini bisa membawa kita lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر عمدنا وسهونا جدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشرك والسقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأساب والأولاد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.